this chaos. 1,000 people in an iron. Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul Snowpiercer. Film Snowpiercer adalah film aksi science fiction. Film ini menceritakan kisah Curtis diperankan oleh Chris Evans memimpin sekelompok warga kelas bawah yang hidup dalam kemelaratan di gerbong belakang, bertekad untuk pergi ke gerbong depan kereta dan menyetarakan kekayaan ke gerbong lainnya. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler, jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja. Pada tahun 2014, upaya untuk menangkal pemanasan global melalui rekayasa iklim menjadi bumerang. Secara tidak sengaja menyebabkan zaman es yang mematikan semua kehidupan kecuali penghuni Snowpiercer, kereta besar yang ditenagai oleh mesin penggerak modern yang menempuh jalur mengelilingi bumi, diciptakan oleh kreator transportasi terkemuka bernama Wilford. Pada tahun 2031, para elit menghuni gerbong depan yang mewah, dan penduduk sipil biasa menghuni gerbong belakang dalam kondisi yang jorok dan kumuh. Di bawah pengawasan penjaga Wilford, mereka hanya disuplai makanan wafer protein untuk makanan mereka dan diatur dalam tatanan sosial oleh Menteri Mason. Bersekongkol dengan mentornya, Gilliam Curtis Everett memimpin penumpang belakang dalam pemberontakan yang dia rencanakan dan akan membawa mereka sampai ke mesin. Setelah mengalahkan para penjaga, mereka melepaskan ahli keamanan, Namgung Minsu dan putrinya yang beramal Yuna dari mobil penjara. Mereka mengamankan gerbong tempat serangga ditumbuk untuk membuat batang protein mereka, dan Gilliam menyarankan bahwa jika mereka mengambil mobil pemasok air berikutnya, mereka akan mengendalikan setiap negosiasi dengan Wilford. Mereka malah disergap oleh sekelompok pria bertopeng dengan kapak yang dipimpin oleh Franco di bawah perintah Mason. Setelah pertempuran berdarah, Curtis mengorbankan Edgar agar dapat memenangkan pertarungan. Mason ditawan dan setuju untuk memberikan tumpangan gratis kepada Curtis, Namgung, Yona, dan 3 pemberontak lainnya, Gray pengawal William, dan Andrew dan Tanya beserta anak-anak mereka, Andy dan Timmy dibawa pergi. Mereka melakukan perjalanan melalui beberapa mobil mewah dan tiba di sebuah ruang kelas, di mana seorang guru menjelaskan kepada anak-anak dan para pemberontak tentang kehebatan Wilford dan mesin sucinya. Saat lengah oleh perayaan tahun baru yang menandai satu perjalanan mengelilingi dunia, si guru menyergap mereka, membunuh Andrew sebelum Gray membunuhnya. Jauh di belakang, tentara Franco dan Mason menggunakan cara yang sama untuk membunuh tentara pemberontak dan banyak penumpang ke gerbong belakang. Franco mengeksekusi Gilliam dan Curtis membunuh Mason sebagai balas dendam. Kelompok Curtis terus maju, diikuti oleh Franco, dan terjadilah perkelahian hebat di gerbong sauna, di mana Franco membunuh Gray dan Tanya sebelum Curtis mengalahkannya. Di pintu gerbang mesin, Namgung mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menggunakan Chronol, halusinogen yang dia kumpulkan dari elit yang mereka lewati, sebagai bahan peledak untuk meledakkan Palka keluar, saat dia mengamati tanda-tanda dunia luar sudah mulai mencair. Curtis mengaku kepadanya bahwa tak lama setelah naik kereta, penumpang gerbong belakang melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup, dan dia dihantui oleh hal itu. Dia hampir siap untuk membunuh bayi Edgar ketika Gilliam menawarkan lengannya sendiri sebagai gantinya. Setelah bertahun-tahun membenci Wilford, Curtis berusaha memahami apa maksud Wilford. Asisten Wilford keluar dari mesin, menembak Namgung dan mengundang Curtis ke dalam tempat dia bertemu dengan Wilford yang sudah tua. Wilford mengungkapkan kepada Curtis bahwa revolusinya sebenarnya diatur oleh dirinya dan Gilliam untuk mengurangi populasi dan menjaga keseimbangan ekosistem yang tertutup, dan kemudian memerintahkan penghapusan 74% penumpang ekor yang tersisa. Dia menjelaskan pentingnya menggunakan ketakutan dan kekacauan untuk menjaga ketertiban dan kepemimpinan yang diperlukan di kereta. Setelah membuat Curtis merasakan sendirian untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, Wilford meminta Curtis untuk menggantikannya. Curtis tampak siap untuk menerima ketika Yona berlari masuk dan menarik papan lantai, menunjukkan Curtis bahwa anak-anak kecil dari bagian gerbong belakang sedang ditawan untuk dijadikan suku cadang pengganti untuk mesin. Curtis kemudian menaklukkan Wilford dan mengorbankan lengannya. Namgung bangkit kembali, kemudian dia menyalakan sekring di Chronol. Curtis dan Namgung dengan erat memeluk Yona dan Timmy, melindungi mereka dari ledakan. Ledakan itu memicu longsoran salju yang mengeluarkan kereta dari relnya. Yona dan Timmy tampaknya satu-satunya yang selamat, muncul dari runtuhan dan melihat beruang kutub, bukti bahwa ada kehidupan di luar kereta. Nah, begitulah alur cerita dari film Snowpiercer.
Biar lebih seru mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.